Ya, kepada semua yang tadi sudah ditayangkan sebagai orang yang sukses melalui program ini. Ada Ibu Haja Emma beserta Pak Ahmad, ya. Keren pokoknya deh, gitu kan. Nah, yang paling seru lagi, saya tuh lihat artis cuman di TV atau di medsos atau di mana-mana. Sekarang ya Allah ada di dekat kita. Setuju nggak? Nah, ada Rizal Gibran, mana dia yang ganteng banget, ya kan? Oh ya, terus kemudian, ada Mbak Endang Triana, kemudian ada nih, dia ada di luar, nah itu Sanjaya, jadi tadi salah keliru, tukar kata. Iya, Kak Fenty Nur, kemudian Monica. Dan ini adalah yang sebelahnya yang paling keren menurut saya. Dan adalah pencipta lagu yang ciptaannya itu dinyanyikan sampai kepada, tadi saya tanyain sih, katanya Elvi Sukaisih pun nyanyi lagu beliau. Luar biasa ya. Jadi nggak sia-sia gitu. Kita biasanya uyel-uyelan mau lihat artis dari dekat, ya kan? Sekarang kita ada di dekat mereka begitu. Sekali lagi terima kasih. Wabil khusus kepada adik saya, Dr. Murni dan juga Samsiah yang saya udah kenal gitu ya, mengajak saya ikut di Barkun ini. Baik, jadi ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang saya hormati, saya biasa-biasa aja sih gitu. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Haji itu biasa, saya ya sama dengan kita semuanya di dalam hidup ini. Kita selalu mengatakan yang penting kita sehat. Hampir setiap hari kalau kita teleponan itu pasti jawabnya sehat. Ya, apa kabar? Sehat. Gimana anak-anak? Sehat. Enggak ada yang bilang, ya kan? Hari ini kamu ngapain? Susah ya? Enggak juga. Pernah nggak kita dibilangin, halo, lagi susah ya? Enggak kan ya? Nah, jadi memang kita sudah diciptakan oleh Yang Maha Kuasa untuk selalu positif. Dan positif selalu diawali dengan kalimat pada saat kita mulai berkomunikasi satu dengan yang lain. Apa kabar? Sehat. WA juga begitu, sehat selalu ya, apa segala macam seperti itu. Nah, hari ini kita di sini, saya cuma diberi waktu 5 menit untuk testimoni. Saya dokter, bahkan saya pernah di Sekretariat Negara, keluar masuk di Istana Presiden, karena salah satu menteri itu minta supaya saya menjadi dokter pribadi, gitu kan, dokter di sana. Jadi dalam hal pengalaman melihat mulai dari puskesmas sampai kepada dinas sampai kepada dan seterusnya itu sudah banyak. Dan memang kata saya tidak ada yang bisa melampaui kebahagiaan seseorang adalah kecuali sehat gitu. Ini namanya Dea, ya kan? Iya, it's okay, no problem. Jadi Bapak Ibu sekalian, menurut saya Barkun ini saya gunakan pada waktu kurang lebih berapa bulan yang lalu, kegiatan seperti ini di masjid apa ya Pak? Tanjung Priuk, ya Tanjung Priuk, ya Islamic Center. Nah, saya di situ melihat dan kemudian secara logika seorang dokter, kita kan tahu belajar 6 tahun di kedokteran itu mulai dari mayat kita bedah-bedah untuk lihat uratnya, lihat sarafnya, lihat persendiannya, lihat segala macam. 6 tahun kita belajar gitu kan ya, itu kan memerlukan ilmu yang luar biasa sampai banyak yang keluar karena nggak sanggup melanjutkan. Nah, sekarang kita diperhadapkan dengan kondisi fakta, nyata gitu kan ya. Kenapa? Karena di atas segala-galanya menurut saya adalah keyakinan gitu. Sebagai dokter, kita selalu mengatakan gitu kan, bahwa obat itu hanya sugestif, menolong menghilangkan rasa nyeri, rasa sakit, dan semua perasaan yang nggak enak itu obat. Tetapi obat ini lebih cepat, lebih tepat, lebih mujarab kalau kemudian disertai dengan kita sendiri yakin.
bahwa obat ini insya Allah ya Tuhan bantu gitu. Itu pengetahuan saya selama ini sebagai dokter dulu waktu praktek. Sekarang nggak lagi praktek dokter ya, karena harus sibuk ngurusin politik di Senayan sana. Jadi ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang saya hormati, ya kan? Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa selamat datang Pak Camat. Ya, ini saya datang ke Pak Camat. Oke. Baik, izin melanjutkan ya. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa kegiatan ini mempunyai dua sisi atau dua value, dua nilai. Yang pertama adalah untuk kesehatan, yang kedua adalah untuk penghasilan. Jadi kalau tadi diantarkan bahwa ada yang kemudian dalam 2 tahun bisa dapat 2 mobil, di ahli ekonomi itu semua mengkalkulasi gitu. How come gitu? Dari mana caranya? Apa bisnisnya dan bisnisnya apa? Siapa yang melakukan? Berapa sumber daya manusianya? Manajemen apa yang dia terapkan baru bisa dalam kurun sesingkat-singkatnya bisa mendapatkan. Itu dari sisi ekonominya. Kan gitu. Sehingga kadang-kadang nggak yakin gitu kan, tapi percaya gitu loh. Kenapa percaya? Karena ada bukti tadi. Ibu Emma, dan kemudian Ibu Samsia, dan yang lain-lain, Ibu Pak Haji pun. Nah, itu percaya aja gitu. Tapi keyakinan belum tentu. Kan gitu ya. Oleh karena itu yang menambah keyakinan kita adalah dengan adanya tadi yang disampaikan oleh Pak Haji, ada di surah Al-Baqarah ayat 73. Dan kata Allah, apabila aku berfirman, maka itu wajib sebagai hambaku untuk kemudian hakul yakin. Karena Al-Quran itu tidak ada bohongnya. Ilmu pengetahuan apapun di dunia ini semua bersumber dari Al-Quran. Bahkan orang-orang di Israel pun sekarang ini banyak yang kemudian menjadi mu'alaf karena tahu betapa dahsyatnya Al-Quran itu untuk menyelesaikan seluruh persoalan dunia ini. Jadi yakinlah bahwa satu surah itu perintah dan wajib kita yakin, hakul yakin dan ainul yakin, ya. Maka kemudian apapun yang kita lakukan, innamal a'malu binniyat, semuanya terpulang kepada niat. Jadi obat apapun yang sekarang ini sudah ada jutaan merek obat, ya kan? Dari 18 derivasi daripada semua bahan-bahan untuk membuat obat itu semuanya sumbernya kalau ditarik ada di dalam Al-Quran. Tidak disebutkan sebagai kitab suci ya, disebutkan sebagai Al-Quran. Jadi yakinlah bahwa kemudian apa kata Allah diperkuat oleh hadis dan dijalankan oleh apa nih? Dijalankan oleh para hamba Allah, dijalankan oleh orang-orang yang bertakwa dan iman kepada Allah, maka ikutlah. Ya, jangan lagi ada pertanyaan. Kata hadis juga, kalau itu datangnya dari Allah, maka aku tutup mataku dan aku lakukan dengan segala niat baikku. Jadi nggak usah ada keraguan. Nah, saya mengatakan seperti ini. Di barkun ini ada 2. Satu untuk kesehatannya, dia mau ikut ini karena dia yakin. Kayak saya misalnya ya, saya pernah yang namanya frozen shoulder. Ini nggak bisa gitu, jadi ke belakang nggak bisa, gini miring sedikit aja sakit dan seterusnya. Udah ditusuk jarum, udah sense, udah makan obat, ya ampun, gudang kecilnya apotik itu sudah jadi langganan gitu kan. Dan seterusnya, sampai fisioterapi, sampai dokter-dokter manapun, dan alhamdulillah setelah saya dengan Ibu Samsia di Barkun waktu itu di sana, lah kok pulang agak enteng gitu kan. Ya dipakai lagi dan mencoba beberapa meyakinkan bahwa jangan percaya saja, tetapi yakin bahwa ini adalah sesuatu yang memang
punya yang kita sebut dengan mukjizat, yang kita percaya bahwa ada barokah dan ada karomah dari Allah. Apapun jalannya seperti itu. Itu kesehatannya gitu. Jadi saya diomel-omelin nama Murni, gimana nih kakak, kaki-kakinya nggak jalan-jalan gitu kan? Nggak bergerak gitu. Kapan dapat handphone, kapan ke 3 negara? Ya, Murni tahu. Saya bilang, kau lihat nih, saya punya perjalanan dinas, sudah ada 63 negara yang saya datang, Murni. Jadi kalau 3 negara bukan tujuan saya mau sehatnya, kata saya gitu. Ya kan? Nah, jadi saya ambil. Nah, kebetulan Murni ini selalu ikut kalau saya pergi rapat-rapat di MPR, di mana segala macam gitu. Jadi yang beli itu teman-teman saya yang profesor, yang doktor, yang lalu-lalu ini segala macam. Jadi dia bilang, ya ulah aja nggak jalan. Dan memang kita nih nggak ada waktu untuk jalan. Nah, kalau ada kesempatan seperti ini, tentu nanti kalau ada di bawah saya, alhamdulillah, kan gitu. Ya, itu dari sisi sehatnya. Jadi yang ada Dokter Indra, hanya 6 orang dokter ahli ginjal di Indonesia. Jadi angkat ginjalnya siapa yang sudah sakit, dan kemudian cari orang yang kemudian masih sehat, kemudian dipindahkan ke orang tersebut. Itu namanya Dokter Indra, sahabat saya. Di Barco nama Murni, dia bilang gini, dia manggilnya saya kakak ya, Kaula, Murni ini saya mau ambil profesor deh katanya gitu kan. Bahkan mau dibawa ke beberapa teman-teman yang ada di dalam ini. Karena dia tahu, dia udah susah jalan gitu kan. Dia inilah orang seseorang lah gitu kan, Dokter Indrawati. Nah, jadi dia susah jalan, pakai dituntun, pakai segala macam. Di Barco nama Murni, dia telepon saya. Sopirku heran katanya, kok saya nggak dituntun lagi keluar dari rumah gitu. Nah, ini luar biasa. Karena saya bilang, satu, harus yakin aja. Jadi maafkan saya Murni dan semua yang di atas saya, kalau bidang kesehatan saya tuh nggak jalan. Gitu kan ya, tapi insya Allah banyak yang jalan, nanti bisa, mudah-mudahan dapat handphone juga lah, kan gitu. Nah, yang satu lagi adalah dari sisi ekonomi, ya kan? Jadi 2 value atau 2 nilai yang ada di dalam Barkun ini. Satu, kita entertain, karena kita di sini kita melakukan entertain, transaksi yang bernilai ekonomis, yang tidak punya mobil jadi punya mobil 2, 3, 4 dan seterusnya, yang tidak pernah ke 2 negara sekarang sekaligus 3 negara, dan seterusnya pasti mempunyai nilai ekonomis. Tapi yang paling penting saya sebagai testimoni, saya menggunakannya tepak tepuk begitu ya. Agak kembung kena AC, dingin sekali dan seterusnya seperti itu. Udah diam-diam krok-krok di ulu hati begini, ayo nambah lagi makan, nambah lagi minum. Itu yang saya rasakan dan saya bisa sharing, itu aja. Bahkan cucu saya pernah tenggelam di kolam renang di Bali. Dia minum air, udah ditungging-tunggingin segala macam, mau dibawa ke rumah sakit. Tiba-tiba saya bilang, ya Allah, saya pegang pulsnya, saya pegang segala macam demam, dan saya lihat tanda-tandanya, alhamdulillah tidak terlalu parah. Tapi saya sebagai dokter, saya khawatir kan, gitu. Saya ingat, saya bawa Barkun. Ambil Barkun, saya kerak-kerok, begitu kan. Belakangnya lagi saya tempelin. Yang tadinya buka mata, apa artinya? Enggak mau gitu, semua enggak mau. Begitu jam 11 malam, kita udah call sama emergency IGD gitu kan, dokternya mau datang, dia bilang, oh okay, Dokter Lola, I will come, kan begitu kan. Begitu dia mau datang, dokternya, cucu dibuka mata gitu, minta susu. Bayangin dari 3 jam itu proses, saya khawatir sudah memberikan yang pertolongan pertama, karena hari libur susah cari dokter, apalagi peak season di Bali. Alhamdulillah gitu, saya kerak-kerok, saya tepuk, dia buka mata gitu ya. Jadi ini testimoni saya, satu dengan diri saya sendiri yang frozen ini udah disuntik, udah segala macam, segala rupa, udah didukunin juga. Saya sampai ke orang pinter, saya bilang satu, jangan pakai makan-makan, tapi disembur-sembur silakan aja sembur, tapi jangan pakai minum ya, saya nggak mau gitu. Akhirnya kita lakukan juga. Dan yang kedua, ya cucu saya begitu saya datang, mama minta di Barkun dong gitu. Jadi ini alhamdulillah, ini kesaksian saya yang sederhana,
tapi kemungkinan insya Allah bisa menambahlah kepada teman-teman sebagai memotivasi kita. Kenapa kita mau ikutan begitu ya? Mudah-mudahan ambil dua-duanya ya, ambil sehatnya, ngobatin orang, kemudian yang kedua menjadi orang kaya. Terakhir dari saya adalah, ya kan, kalau ada sesuatu yang seperti ini, maka katakanlah, berbicaralah, open your mouth, gitu kan, bicara gitu. Karena kalau kita berbicara, itu didengarkan oleh kuping kita, dibenarkan dan dianalisis oleh otak kita, kemudian digerakkan oleh organ tubuh kita seluruhnya untuk please lakukan ini baik untuk kau dan baik untuk yang lain. Itu sunnatullah gitu kan. Tapi kalau kita hanya dalam hati, pulang dari sini kita dalam hati tadi hebat, saya ketemu dengan artis-artis, dalam hati kita hanya begini, yang tahu adalah rongga dada seputar hati saja. Jadi please speak up, ngomong, berbicara, minimal 1-2 orang mendengarkan, supaya kita punya, apa sih yang dibawa kita, apa sih namanya? Mitra ya. Nah, mudahan mitra kita nyari siapa, dan ekonomi. Saya setuju dengan Pak Haji tadi, negara kita ini luar biasa. Seluruh negara yang terdiri dari 223 negara yang sudah merdeka, semuanya ngiri sama Indonesia, luar biasa. Ya kan, kenapa kita yang ada di sini kok miskin, sengsara, merana gitu loh. Ya kan, kenapa? Karena memang pemahaman kita terhadap sumber daya yang ada, yang dimotori oleh sumber daya manusia yang handal, itu mau lebih besar bebannya dibanding dengan yang punya akal sehat. Jadi waspada, hati-hati. Jangan kita nanti terjajah bukan oleh penjajah, tetapi kita dijajah oleh ketidakmampuan kita melawan kemiskinan kita, ketidakmampuan kita untuk kemudian meng-create bagaimana kita menjadi seseorang yang bisa menjadi influencer, menjadi pengaruh pada yang lain untuk sama-sama meningkatkan perekonomian menuju Indonesia yang baladatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Assalamualaikum. Terima kasih. Mohon izin Bu Dokter. Menginspiratif sekali. Tapi sebelumnya